Friends, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Masih semangat ya puasanya? Saya Kori Olivia kembali hadir dalam program Jelang Beduk Maghrib bersama Ustadz Sukron Makmun, intelektual Nahdlatul Ulama sekaligus penulis buku Moderatisme Islam dalam Konteks Indonesia Kekinian. Hari ini kita bahas tentang dosa dan pahala. Langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum Ustadz Sukron, apa kabarnya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Kori. Baik, alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya. Ya, alhamdulillah. Ajaran Islam penuh dengan dosa dan pahala. Dosa itu seperti kesannya seperti ancaman-ancaman ya. Pahala seperti hadiah. Nah, ini bagaimana Ustadz agar umat Islam tidak kaku dalam menjalani hidup? Ya, sebenarnya dalam semua agama itu kan ada pahala atau reward dan juga ada punishment kan, iqab gitu ya. Konsekuensi logis dari melakukan kebaikan dapat pahala, kalau melakukan keburukan ya dia akan dapat yang setimpal kan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat baik maka itu untuk diri kalian dalam Al-Qur'an ini. Tapi kalau kalian melakukan keburukan, maka keburukan itu juga akan kamu gain nanti, akan kamu dapatkan setimpal. Baik kadang itu di dunia dan kadang bisa di akhirat ya. Artinya semua agama sebenarnya kan juga punya reward and punishment ya. Cuma memang kadang orang sebagian umat ini kadang tidak memahami agama dengan baik ya. Sehingga kelihatannya agama ini galak banget gitu. Padahal agama ini sebenarnya itu bukan sulit ya. Nah, kita tidak boleh mempermudah juga, tetapi juga sebenarnya itu tidak sulit Mbak Kori. Artinya kenapa sih orang kadang melihat sesuatu ini kok ancaman semua padahal enggak. Makanya di dalam Islam itu kan sebenarnya yang kita selalu diajarkan itu kan mengenai pintu surga. Pintu surga banyak gitu. Bahkan kunci itu ajarannya adalah kunci surga itu. Orang untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah aja itu sudah menjadi satu tiket untuk masuk surga. Artinya masuk surga itu sangat gampang. Kita tidak pernah itu, selama saya ngaji dulu di pesantren itu nggak pernah tuh diajari kunci neraka, nggak pernah ada. Pintu neraka juga nggak ada. Bahkan ya orang melakukan keburukan itu dicatat satu, dan itu ketika dia betul-betul sudah melakukan. Sebaiknya dengan kebaikan, orang baru niat itu sudah dapat pahala satu. Kalau melakukan, betul-betul melakukan, itu pahalanya 10 kali lipat. Ya kan? Jadi asru amthaliha. Kemudian kadang bisa dilipat gandakan menjadi 700, menjadi 700. Bahkan kalau soal puasa itu wa ana ajibih kata Allah itu. Jadi saya yang memberi pahala, yang dilipat gandakan seberapa itu urusan Allah. Jadi tidak terbatas. Ya kan? Itu kan alladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu kan orang yang menginfakkan, nah ini saya kasih contoh ya, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ya, itu sama dengan satu butir, satu biji. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila, yang setiap butir itu kayak padi misalkan mempunyai sanabila, sab'a sanabila, melahirkan kemudian menumbuhkan 7 batang bulir. Setiap bulir itu ada 100. Fikul sumbulatim mi'atu habbah, berarti 700 kan, 7 kali 100. Artinya peluang orang masuk surga itu lebih mudah. Kita ke masjid, kita melakukan kebaikan itu semuanya gratis, ya. Tapi kalau kita misalkan ke diskotik itu kan malah bayar. Untuk membuka botolnya udah kelihatan kan, kalau wine-nya semakin lama semakin mahal. Jadi pintu neraka itu lebih mahal daripada pintu surga, gitu. Jadi sebenarnya tidak tepat kalau dikatakan ancaman, itu orang yang tidak paham. Jadi seolah agama ini sesuatu yang menakutkan, ya. Dikit-dikit dikafirkan dan ini aneh sebenarnya. Itu orang yang nggak paham agama sebenarnya.
kita ini sibuk bagaimana orang itu didakwain supaya dia beragama dengan baik. Ini malah yang sudah di Islam dikafirkan. Karena ada umat Islam yang seperti itu kadang itu. Itu karena dia tidak paham. Seperti itu Mbak Kori. Saya kira seperti itu cukup ya. Ya, jadi balik lagi ke pemahaman agama intinya ya Ustadz ya? Betul. Jadi agama manapun sebenarnya kan untuk kemanfaatan manusia. Kita beribadah pun itu untuk kemanfaatan manusia. Bukan untuk kemanfaatan Tuhan. Nah, Tuhan udah kaya, Tuhan itu tidak membutuhkan makhluknya kan. Kita yang butuh ke sesama makhluk, butuh ke Allah ya. Ana fakirun. Makanya kan dalam konsep sufi itu kan ana fakirun wa anta ghani. Jadi kita selalu bilang bahwa saya ini orang yang butuh, sangat butuh. Sementara engkau ya Allah adalah zat yang maha kaya. Gitu. Seperti itu Mbak Kori. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz untuk waktunya. Sehat selalu dan sampai ketemu lagi besok Ustadz. Demikian Jelang Beduk Maghrib, program khusus Tagar TV di bulan Ramadan bersama ulama NU Ustadz Sukron Makmun. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.